Salam jumpa dalam kasih Kristus melalui sapaan renungan harian Toraya, Kamis 11 Mei 2023. Sobat Rehat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita berikan waktu kita sejenak, kita arahkan hati pikiran kita untuk berelasi dengan Allah kita. Kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman yang akan menyapa dan juga merubah kehidupan kami, sehingga kami tidak sesat di dalam berjalan di tengah dunia ini, bahkan di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada. Firman Tuhan semakin menuntun kami untuk mengikuti teladan-teladan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 22. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal dan ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Amin. Tema Rehat di hari ini, berani karena benar. Sobat Rehat, ungkapan berani karena benar dan takut karena salah tentunya ungkapan yang biasa kita dengar bersahabat dengan kehidupan kita. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengambil sebuah keputusan dalam hati bahwa jika kita benar, maka tidak ada alasan untuk takut melakukan pembelaan. Namun jika kita salah, maka kita akan ragu mempertahankan pembelaan. Sobat Rehat, bacaan kita memperlihatkan sebuah keteguhan hati yang ditampilkan oleh seorang Stefanus ketika dia diperhadapkan dan menghadapi persidangan mahkamah agama. Ia diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan yang tidak benar oleh orang-orang libertini, orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia, karena mereka kalah dalam berdebat dengan Stefanus. Akibatnya Stefanus dituduh menghujat Musa dan Allah. Walau demikian, Stefanus mempertahankan pembelaannya untuk menanggapi tuduhan hampa tersebut. Ia tidak gentar menghadapi suara terbanyak, tidak gentar menghadapi tuduhan, dan juga berbagai pergumulan tidaklah menyurutkan imannya. Kita bisa bandingkan bagaimana sosok Yusuf
yang juga menyatakan pembelaannya bahwa ia sangat yakin kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan memberikan hikmat dan keberanian dalam menjalani kehidupan ini. Sosok Stefanus, dia tidak pengecut, dia tidak lari dari imannya, tetapi justru di hadapan Allah mendoakan orang-orang yang benci dia, orang-orang yang menganiaya dia. Bahkan di hadapan mahkamah agama, dia mengatakan apa yang sebenarnya. Sobat Rehat, tentunya apa yang ditampilkan Stefanus itu menjadi teladan bagi kita dalam berhadapan pelbagai tantangan tuduhan yang tidak benar. Apa yang harus kita buat? Haruslah kita tetap mendekat kepada Allah dalam keyakinan bahwa kuasa Tuhan meneguhkan kita untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran. Ingatlah bahwa kita sebagai pengikut-pengikut Kristus pastilah akan dibenci oleh dunia ini. Kita dibenci karena nama Yesus. Kita dibenci karena kita tidak ikut arus dunia ini. Tetapi satu kekuatan kita, bahwa orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Markus 13 ayat 13. Dan juga dikatakan bahwa tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Mika 5 ayat 8. Karena itu Sobat Rehat, Tuhan tetaplah jaminan atas kehidupan kita jikalau kita berani karena benar. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, ajari kami Tuhan untuk tidak salah di dalam mengambil keputusan di tengah dunia ini, tidak salah melangkah, tidak salah di dalam mengangkat kehidupan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh sadar bahwa penderitaan selalu ada, aniaya, ancaman, bahkan cobaan begitu ada memapa kehidupan kami. Tetapi biarlah teladan Stefanus boleh memberikan semangat, memberikan kekuatan baru bagi kami, bahwa sekalipun kami terjepit, sekalipun kami pada kondisi yang terdesak, tetapi baiklah kami senantiasa memperkatakan kebenaran itu, bahwa Tuhan senantiasa ada untuk menopang, menguatkan, menuntun kami. Bapa di sorga, sertai setiap anak-anak Tuhan di hari ini, mungkin juga sementara dalam kebimbangan mengambil keputusan. Dan biarlah belajar kepada sosok Stefanus, belajar kepada sosok Yusuf, untuk terus setia kepada Tuhan. Bapa Surgawi, lanjutkan kasih dan setiamu di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.